Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif dan juga spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, kali ini saya tidak tampil sendiri, ditemani oleh loyalis panelis kita. Ada Kang Maman Suherman, Sheria Navita, Zoya Amirin, Intan Somadina, dan Kuku Adi. Yeay, dan tepuk tangan juga untuk rekan-rekan mahasiswa dong yang ada di sini. Penonton setia Q&A di studio. Dan pemirsa, kali ini episodenya juga spesial. Siapa sih yang tak mengenal sosok Sutioso atau yang akrab disapa Bang Yos? Pengalamannya di dunia militer membuat ia dipercaya untuk mengubah wajah ibu kota Indonesia dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode, sehingga dikenal sebagai Bapak Infrastruktur. Menariknya, saat memimpin Jakarta, Sutioso satu-satunya gubernur yang mengalami 5 kali pergantian era masa Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung saja, kita akan langsung bertanya-tanya tentang pengalaman luar biasa sosok Bang Yos. Sudah ada di depan kita dan di tengah-tengah kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sutioso. Bang Yos, jangan diceritain di awal karena harus ada aturan dan permainannya. Ada 9 box yang nanti harus dibuka satu persatu. Di dalamnya ada topik yang nanti topik itu akan kita ulas dan ditanyakan oleh para panelis. Oke, siap Bang Yos? Oke. Siap perintah ya? Siap. Saya yang pemerintah sekarang, Bang Yos. Oke, box pertama pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Intelijen. Waduh, ini mah udah sarapan hari-hariannya. Langsung intelijen. Nah, Bang Yos, saya mau tanya, ketika dulu pernah menjabat sebagai Kepala BIN, hal menantang apa sih terkait dengan keamanan negara yang pernah dijalani atau menjadi pengalaman tak terlupakan seorang Sutioso? Ya, secara umum kita jelaskan dulu ya BIN itu apa gitu ya. Itu kan Badan Intelijen Negara. Jadi BIN itu koordinator semua intelijen yang ada di negara kita ini. Intelijen kan ada di mana-mana kan. Ada di TNI, ada di Polri, ada di pemerintahan sipil gitu. Nah itu ada koordinatornya namanya Badan Intelijen Negara itu. Kita koordinatornya gitu. Jadi sebuah info dari beberapa pihak ini kita olah. Sehingga menjadi satu informasi yang akurat, nilainya A1 kan, istilahnya itu kan. Bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, BIN itu juga ibaratnya mata telinga kepala negara gitu. Jadi saya waktu itu memang 100 menerus memberikan informasi yang akurat kepada Presiden dari berbagai bidang kehidupan. Jelaskan kepada beliau bahwa setiap kali yang saya bicarakan dengan Bapak adalah rahasia. Dan tidak boleh ada orang yang mendengar kecuali Bapak langsung. Jadi kita selalu berdua gitu. Baik itu di dalam, di istana maupun saat di luar negeri itu pasti ada kesempatan kita berdua. Itu udah belasan kali dihitung lah gitu. Jadi bagi saya wajib memberikan kehidupan penjelasan dan informasi yang sudah diolah oleh tim saya gitu. Jadi saya mempunyai tim itu orang-orang yang sangat expert di bidangnya masing-masing. Expert masalah hukum, masalah ideologi, masalah politik, masalah keamanan, masalah hukum itu kan. Jadi tidak boleh salah. Oke. Kang Maman, silakan Kang Maman. Ada yang melihat fenomena pejabat-pejabat kita begitu sudah tidak lagi menjadi pembantu presiden dan dengan mudahnya membocorkan hasil pertemuan berdua dengan presiden, apa komentar Pak Sutioso? Kalau menyangkut diri sendiri gitu kan boleh aja kan diceritain kan. Tapi Bang Yos, ada nggak kemungkinan atau celah kalau memang tadi adalah BIN adalah mata dan telinga kepala negara menyalahgunakan BIN, itu seperti apa pandangannya? Itu ada pengalaman sudah, melihat fenomena ya, itu tidak? Jadi saya kan sudah ceritakan tadi ya, kalau sudah kita berikan kepada kepala negara, kepada presiden, itu sudah hak beliau
mau diceritakan, mau digunakan bagaimana itu. Tetapi kan mestinya kan sebagai kepala negara kan beliau tahu kan koridornya apa yang bisa lakukan dan apa yang tidak. Di intelijen itu memang kayak begitu. Saya ingin mempertajam aja Bang Yos. Sama orang paling dekat sebelah tempat tidur kita pun nggak boleh cerita kan. Istri saya itu sama sekali buta, dia nggak ngerti apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan sama sekali nggak ngerti. Silakan. Saya ingin mempertajam Bang Yos. Bang Yos salah satu kepala BIN yang pendek sekali, usianya hampir 1 tahun aja kan. Dan isu yang muncul ada titipan dari partai politik tertentu untuk mengganti Bang Yos. Mungkin nggak mengganti Bang Yos di BIN? Oh, iya, sehingga iya. Pak Jokowi begitu berat untuk mengganti Bang Yos Iya, iya. dan memanggil Bang Yos. Mungkin nggak titipan partai itu bisa netral? Mungkin enggak? Iya sangat mungkin, namanya juga petugas partai kan sebutan mereka kan. Tapi kan katanya seperti itu. sudah disumpah harus netral. Iya. Terus gimana dong Bang Yos? Beneran bisa netral nggak sih? Kalau Beneran bisa Lah, netral? terus yang akan ganti itu kan presiden yang berat kan. Tapi presiden sendiri kan ada yang lebih berkuasa lagi di atasnya kan. Dalam konteks ini. Siapa? Mungkin Ketua partai? Ada, tetapi kita itu kan hak prerogatif presiden. Tetapi nyatanya kan nggak bisa kan. Mungkin saya nggak jadi itu juga ada masalah seperti itu kan. Ya. Politis. Pasti ada campur tangan kan. Beliau kan yang saya kenal kan orangnya juga sering ketemu gitu. Dengan saya itu sudah kayak nggak ada jarak lagi lah gitu kan. Oke, Ya, Shirley tetapi silakan kan- Shirley. Lebih Iya. keras ya. Bang Yos, sejarah mencatat saat Bang Yos menjadi kepala BIN itu pernah melakukan satu tindakan yang sangat berani saat itu, yaitu membujuk kepala atau petinggi GAM yaitu dan Minimi untuk kembali memeluk NKRI. Seberapa memorable upaya yang Bang Yos lakukan itu dalam perjalanan pengabdian Bang Yos terhadap negeri ini, Bang? Jadi begini ya, pada saat saya dari Kabin, saya pelajari keamanan negara ini yang belum beres, ya masih ada masalah itu di ujung barat itu di Aceh, di ujung timur di Papua gitu kan. Nah, bedanya begini, kalau di sama-sama dua-duanya itu adalah sebenarnya separatis gitu kan. Kalau yang di Aceh ini besar 120 orang, tetapi hanya satu kelompok dipimpin namanya Din Minimi gitu ya. Lalu kalau di Papua itu kecil-kecil kelompoknya, ada yang 20-30 orang, tetapi nyebar hampir seluruh Papua gitu. Jadi maka saya lapor sama Presiden gitu, saya akan selesaikan dulu yang satu kelompok ini, yang di Aceh gitu. Pak, saya jelaskan kan di intelijen itu ada 2 cara, itu pendekatan seperti ini. Ada yang pertama adalah soft power, jadi pendekatan lunak. Ya kita bujukin, Anda kan apa sih sebenarnya masalahnya, kita tanyain sampai habis sampai saya pahami betul kan. Lalu apa tuntutan mereka, bisa kita akomodir apa tidak, itu kan perlu perundingan kan. Ini namanya soft power, kita bujukin agar dia sadar, dia kembali gitu. Nah tentu kan ada batasnya, kalau ini nggak bisa baru kita hard power namanya kan. Namanya juga apa namanya pemberontak kan, mau memisahkan NKRI. Lalu saya berusaha untuk komunikasi ini. Bagaimana caranya kan, ini kan most wanted orangnya, mana mungkin bisa dapat teleponnya kan. Jadi selama komunikasi dengan Nurdin ini, Din Minimi ini, bisa siang, dia pagi, bisa malam begini saya telepon gitu kan. Itu dengan teknik eliciting gitu, dari pertanyaan-pertanyaan pancingan. Supaya saya tahu kan, anak ini karakternya seperti apa. Dia gentleman, apa dia pengecut, kondisi psikologisnya seperti apa gitu. Misalnya contoh ya, malam-malam begini saya telepon. Din, kamu lagi apa gitu. Biasa Pak, lagi kongko-kongko dengan anak buah gitu kan. Wah enak ya, sudah kenyang tinggal tidur. Kenyang apa Pak, kita ini kelaparan Pak. Udah sulit mencari logistik untuk 120 orang. Nah, itu antara yang saya tahu kondisi dia kekurangan logistik macam. Itu contoh saja. Banyak yang saya panci-panci begitu kan. Terus sampai akrab dan saya meyakini bahwa anak ini gentleman, anak ini gitu. Karena dia mau saja berunding gitu. Tapi 3 syaratnya. 1, Pak Sutioso jangan diwakilkan. Diwakilkan siapapun saya tidak mau ketemu gitu. Tidak mau berunding. Yang kedua, kalau Bapak membawa anak buah, 2 orang aja Pak, gitu paling banyak gitu kan. Nah, karena itu saya mbak ajudan sama 1 pengawal. Nah, cerita singkatnya akhirnya ditentukan 28 Desember tahun 2015 itu. Dan tempatnya di tempat dia. Yang paling kita khawatir di daerah kayak begitu ya, aku menyamar mau ketemu pemberontak.
itu dikepret sama pasukan sendiri, itu yang paling mengerikan gitu kan. Jadi perjalanan dengan susah payah kayak gitu kan, ajudan saya juga memperingatkan gitu kan sebagai penanggung jawab terhadap nyawa saya kan. Hanya saya pesan saya pada saat kita ketemu kita yang kayak temen aja gitu, hahe aja gitulah gitu. Tapi di samping itu kita juga jangan mati konyol lah ngomong gitu kan. Wayan kamu tahu mati konyol? Siapa? Kita semua mati, Pak. Ya kita mati, mereka nggak ada yang mati, itu namanya konyol kita kan gitu. Di sini ada juga nggak Pak di Indonesia? Mungkin rakyat Indonesia perlu tahu nih Pak. Terang-terangan aja lah Pak, udahlah. Ini apa? Bang Yos, satu hal aja sebelum saya serahkan ke Kuku ya. Pernah mengalami ancaman fisik gitu selama menjabat sebagai kepala BIN? Ancaman yang paling berat dan paling meneror Bang Yos apa? Iya, itu kalau kayak gitu itu saya sudah kenyang. Kalau ancaman itu pasti nggak akan pernah Boleh diceritakan satu sampel contohnya apa ancaman yang paling meneror Bang Yos yang benar-benar yang paling ekstrim? Iya, lewat SMS ya kalau dulu ya, SMS itu yang apa isinya? Ya, isinya pokoknya masalah ini gitu kan. Oke. Akan terjadi sesuatu terhadap Anda atau keluarga Anda gitu kan. Oh, Jadi, diancam seperti tetapi itu. kalau keluarga saya sendiri itu memang sudah saya doktrin kayak gitu ya. Risikonya itu seperti itu, maka nggak pernah saya libatkan mereka. Gitu lah. Waktu ketemu Din Minimi itu kan briefing di meja dengan anak-anak ini. Kadang-kadang kan waktu ketemu langsung di lapangan kan namanya terjadi dinamika kan beda kan. Waduh mati aku ternyata kayak begini kan gitu kan ya. Contohnya kan dia salaman aja nggak sama saya kan. Dia digubuk gitu. Itu perjalanan saya dengan mobil off-road itu mengalami medan yang sulit itu 4,5 jam baru sampai. Jam 2 baru jam setengah 7 udah gelap gulita. Ini gunung gitu, ini sawah gitu, terus ada gubuk kecil di situ kan. Dia ngomong, Pak saya di atas gitu naik. Ya saya naik. Waktu di atas dia pakai kaos loreng, celana loreng, pakai dok kayak tentara Amerika berdiri gitu. AK-nya begini, saya Nurdin Pak gitu. Ini di trigger itu siap nembak gitu. Ada dua kiri kanan anak-anak buahnya gitu. Saya Nurdin, saya Pak Sutioso ya. Ini ajudan saya Sutesna, ini pengawal saya si Wayan. Kami bertiga bawa senjata nggak apa-apa kan? Nah, ngomong gitu. Bertiga. Kenapa aku ngomong gitu? Nggak bawa senjata apa-apa. Itu satu message untuk dia lah, yang terselubung. Bawa senjata, lu ngepret, mati juga kamu, kira-kira kayak begitu kan. Ya. Karena memang menegangkan kan waktu itu lah. Lalu, wah aku kan nggak pernah ngomong akan tugas kayak gini, karena kalau terjadi apa-apa gimana ini kan itu. Lah saya SMS itu kan sama anak saya si Reni, gitu. Apa-apa lagi di satu tempat lah, ini lagi ada tugas ya kan nanti. Mudah-mudahan semua bisa lancar ya, tak kasih kode gitu. Mungkin dia tuh ngecek kemana-mana gak pernah apa-apa. Dan tapi hasilnya lancar ya? Terus aman? Iya, alot banget lah. Oke. Jadi saya tidur di sana, jam 10 itu, jadi itu jam 10 itu buntu. Belum berhasil kan. Baik. Lah ini lagi dinamika lagi kan, lalu saya Din, ngomong-ngomong kamu nggak pernah ketemu anak istrimu udah berapa lama? Wah udah lama Pak, gitu. Kamu nggak rindu sama dia? Lah Pak saya kan pengen tahu lah, terus saya ajak ke rumah itu kan. Diajak pulang itu. Sebenarnya maksud saya dia itu mau saya rontokkan lewat keluarganya gitu loh. Ininya itu apa namanya? Hatinya. Hatinya itu, betul hatinya. Saya luluhkan gitu kan. Itu waktu ketemu rumahnya di mana gua juga nggak ngerti kan. Tempat terpencil juga. Ya itu terjadi pemandangan sangat dramatis. Nangis histeris kan, terutama nyaknya dikira sudah kayak ketemu mayat hidup lah, ketemu lagi. Itu anak-anaknya sudah jerit-jerit nangis. Itu tak biarin aja sampai setengah jam. Oke, tepuk tangan. Pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Bang Yos. Jadi pendekatan dari hati ya. Itu jadi untuk menangani pemberontak atau apapun, hal-hal ekstrim semuanya bisa dari hati. Kuku mungkin ada pertanyaan dari hati, silakan. Ada cukup penting mungkin ini Bang Yos, karena mengingat Bang Yos dulunya adalah seorang kepala BIN ya. Artinya mengetahui semua informasi tentang negara dan juga rahasia-rahasia. Ada satu pertanyaan yang mungkin banyak masyarakat Indonesia belum tahu juga. Jadi Bang Yos, alien itu ada nggak sih? UFO. Alien dan UFO itu ada nggak sih? Alien UFO tuh ada nggak? Kan BIN tahu segala rahasia dunia. Terus? Alien tuh ada nggak? UFO gitu ada nggak sih? UFO. Alien. UFO. Makhluk asing, luar angkasa ada nggak Bang?
makhluk luar angkasa itu ada nggak sih Bang Yos? Makhluk angkasa. Bin Amerika aja kan meluncurkan press release mengenai video UFO waktu itu. Area 51. Area 51. Di sini ada juga nggak Pak di Indonesia? Mungkin rakyat Indonesia perlu tahu nih Pak. Terang-terangan aja lah Pak, udahlah. Ini apa? Gimana Bang Yos? Ini apa yang mau diceritakan ini? Iya, enggak. Menurut Bang Yos yang pernah di BIN kan memiliki banyak informasi, sumber informasi rahasia dunia lah, apapun urusannya. Nah, makhluk luar angkasa itu ada nggak sih sebenarnya? Nggak pernah terpikir gini ya. Kita berangkat dari kata-kata Mutiara Sun Tzu, itu ahli strategi Cina ya. Dia bilang gini kan, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Gitu. Jadi kayak ini tadi contoh kan, saya kenali betul dia kan, baru saya perang gitu kan. Ini kan istilah aja kan. Gitu. Jadi nggak mikir-mikir yang aneh-aneh itu pasti nggak ada dalam kamus kita. Kan ini dunia nyata gitu. Oh jadi makhluk luar angkasa dan UFO itu menurut Bang Yos nggak nyata, tidak nyata. Nggak nyata. Gitu. Tuh nggak nyata. Oke. Makanya aku rada bingung pertanyaannya itu kan. Tuh Biden tapi bilangnya nyata itu loh Pak. yakin sekali aku kalau itu memang sudah selama di militer saya 30 tahun, itu waktu itu saya pakai betul kan. Mau menyerang musuh itu kenali musuhmu kan. Dia pasukan seperti apa, senjatanya seperti apa, kualifikasi yang dia miliki apa, logistiknya seperti apa. Itu saya kenali betul. Baru saya akan serang lewat titik lemah dia itu sudah. Nah waktu jadi gubernur saya pakai lagi. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Musuh itu masalah. Kenapa Jakarta macet? Nah itu contohnya aja. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, box nomor berapa kali Bang Bentar Yos? dulu ya. Boxnya ini ada duitnya nggak sih ya? Nanti boleh Kang Maman silakan kasih box. Coba aja nomor itu, nomor depanmu. 4. 4. Kita buka box nomor 4. Next box artinya oke. pilih box lagi Bang Yos, nomor Oke. berapa? Boxnya Ronaldo. 7. Si Arsen nomor 7 kita buka. Kepo Plus 62. Nah saatnya saya berikan kesempatan pada audiens untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bang Yos. Siapa? Silakan disampaikan pertanyaannya dan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Raja. Sebelumnya saya ingin bertanya Bang Yos. Kan selama Bang Yos menjabat sebagai gubernur tuh dikenal tuh sebagai sosok yang galak gitu, tegas gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sosok seperti apa sih Bang Yos itu sebenarnya? Apakah memang galak? Kalau Iya. tegas pasti ya kan Nah, militer lo ya. ngerti aja, gua nih romantis banget orangnya loh. Jadi kepo. Enggak begini ya, wajar aja kesan itu ya. Pada saat saya gubernur, itu kakak saya yang tertua nomor 1, itu ketua DPRD Jawa Tengah. Ya. Beliau mantan wakil gubernur Jawa Tengah, terus waktu saya panglima ya, waktu saya gubernur, beliau ketua DPRD. Itu selalu dikoreksi dari sana karena lewat TV. Wah, terus kamu ini tampangmu masih apa namanya? Masih serem katanya kan gitu kan. Jadi saya itu di militer ya di pasukan elit ya di Kopassus. Itu 25 tahun ya. Di Kopassus pakai baret merah gitu kan. Pangkat letnan kolonel dipindah ke Kostrad. Pakai baret hijau, dak gitu. 9 bulan tarik lagi ke Kopassus pakai merah lagi. Sampai jadi kolonel gitu kan. 2 tahun ditarik lagi ke Kostrad pakai hijau lagi gitu. 2 tahun di Kostrad balik lagi ke Kopassus merah lagi gitu. Jadi di pasukan yang kayak gitu, pasukan tempur ya, pasukan elit ya, Kopassus ya kan. Semua negara itu punya pasukan seperti itu ya, pasukan andalan lah. Di Amerika Special Forces namanya misalnya tuh. Di Inggris SAS, pasukan khas di Malaysia lah, kita komando pasukan khusus itu gitu. Jadi sudah terlatih serem, nggak ada orang cengengesan tuh nggak ada sama sekali. Adanya perintah ngetak-ngetak, tempeling itu aja adanya. Jadi terlatih seram tapi padahal romantis. Ya. Lah kemudian aku mimpin institusi sipil. Saya suruh cengengesan di mana-mana, itu sesuatu yang paling sulit sekali saya. Saya perlu waktu 1 tahun saya. Untuk bisa cengengesan gini kan sama orang ketemu. Padahal Bang Yos, aslinya Bang Yos kan lucu Nah, juga iya, orangnya. di sini kan enggak ada misalnya, tapi
sudah terbentuk gitu kan. Jadi susah merubah itu. Saya adaptasi terus kan, ya itu dikoreksi dari jauh, kali kelihatan di TV itu dikoreksi sama kakak. Kamu masih apa, sangar katanya, masih sangar. Saya perbaiki itu. Jadi yang paling penting gini, bahwa hati saya sangat mencintai rakyat saya gitu. Ya. Dengan tulus, bukan saya pencitraan, bukan saya memang. Kalau hal seperti itu saya sensitif gitu. Karena saya jadi sebenarnya saya juga begitu lama, karena supaya Anda ketahui bahwa di Kopassus itu ada pasukan namanya pasukan Sandi Yuda. Itu adalah pasukan yang isinya adalah bintara sama perwira saja, nggak ada tamtama di situ. Dan tugasnya adalah tugas-tugas intelijen. Nah, saya lama di situ, lama. Oleh karena itu saya sering menyamar-nyamar ini itu adalah sesuai dengan tugas dan sasaran yang kita hadapi saat itu gitu. Bang Yos. Terlalu panjang diceritain. Oke. Bang Yos kan tadi dibilang galak gitu ya, tegas, Sangar. sangar karena didikan gitu. Tapi katanya juga romantis. Bang Yos galak itu Kecil. didikan dari Bapak karena dulu Bapak galak juga ke Bang Yos atau gimana? Bapak saya maksudnya. Iya, Iya. iya. Bapak saya itu guru ya. Tetapi kan didikan Belanda beliau itu kan. Jadi mendidik anaknya itu dengan cara-cara keras kayak Belanda itu. Gitu kan. Jadi saya itu gini ya, komposisi keluarga saya itu ada 8 saudara kita. Iya. 1 laki, 4 ya, perempuan baru saya. Terus adik saya 2 gini kan, gitu kan. Jadi Anda bisa bayangin saya yang laki-laki paling kecil ini kan. Kalau ketemu berpapasan dengan saya itu pasti begini nih, kakak-kakak saya itu loh. Udah nggak begitu sakit, ini yang sakit nih. Kan diperlakukan kayak gitu aja. Malam, habis sore main sepak bola, malam dikasih soal sama bapak saya. Kasih soal, itu sudah ada penggaris kayu itu di sebelahnya. Tak gitu, hantem di kepala saya gitu. Saya padahal nggak jawab itu demonstratif gitu. Gue ini pengen tidur gitu loh. Kan gitu kan nggak jawabnya itu, aku nggak pernah nangis. Yang nangis sih ibu saya dari jauh lagi nyulam-nyulam itu sambil netes air matanya ngeliat saya digebukin gitu kan. Lah pertanyaannya sekarang, aku tiap hari digebukin terus di rumah, kapan gua ngebukin orang kan gitu kan masalahnya kan. Makanya masuk tentara. Lah itu di luar itu aku berkelahi gitu loh maksudnya. Baik, terima kasih kisah yang menarik Bang Yos. Kita lanjutkan lagi, kisah apa lagi yang bisa kita dengar dari Bang Yos. Nomor berapa ini? Nomor 2 deh. Nomor 2. Oke, kita buka. Strong. Nah, tepuk tangan dulu dong. Biar lebih strong lagi nih ya kan untuk box kali ini. Dan ini adalah tugas dari Zoya. Silakan keras ya. Zoya. Siap. Bang Yos kan tadi dibilang galak gitu ya, tegas, Sangar. sangar karena didikan gitu. Tapi katanya juga romantis. Jadi kalau boleh tahu dulu waktu lagi ngerayu istri sampai bisa dapet jadi istri, itu pakai romantisnya atau pakai galaknya tuh? Ada tipsnya nggak tuh dulu? Jadi ceritanya dengan Porini itu begini ceritanya itu ya. Waktu saya di Kopassus, saya itu di Magelang, di sana ada grup 2 Kopassus. Jadi waktu di mes itu sama-sama 11 orang bujangan semua kan. Dalam setahun, 2 tahun udah habis teman saya, tinggal saya sendiri aja. Gitu. Dan saya bertahan sampai pangkat kapten gitu. Single ya? Iya, waktu kapten itulah komandannya ganti dari Pak Weno kepada Pak Dading, orang Jakarta Pak Dading ini kan. Dia juga bujangan di mes yang lain gitu kan, saya di mes ini kan sendiri kan. Saya satu saat dipanggil lewat ajudannya kan, suruh menghadap aku udah ketakutan apa kan gitu. Yos katanya, komandan saya kolonel, aku kapten kan. Jam-jam segini sore ini, biasanya ada cewek nih lewat pakai Vespa biru gitu. Terus saya ngomong, terus ada perintah dan kalau kamu nggak kenal cewek itu jangan ngaku perwira saya kamu. Lagi diem, itu tuh lewat-lewat ya anaknya lewat. Memang jalannya kan satu itu kan. Udah diuper-uper lah, sudah kan. Aku ngeselain dasar Harley saya kan, pakai punya saya gitu. Pakai punya saya lebih modern punya beliau.
Gua nggak ngerti ngeselahnya tadi selang. Loh, kok nggak masuk sebelah kanan? Mana-mana kan motor kan kiri kan, pindahkan gitu kan kopling kan. Ini sebelah kanan karena udah biasa kejar kan. Keper-keper pakai jaket itu kan, dong gitu kan. Terus habis itu jalan, kalau dulu kan belum banyak lewat ya, jadi masih kelihatan tak kejar itu kan. Jalannya lagi, loh, kok nggak kelihatan di sana gitu. Akhirnya aku tahu ada belok kanan kan, aku belok ke kanan. Terus dung tak rem gitu kan. Sebelah kanan sekolahan, nih, sebelah kiri rumah. Ada Vespa baru diparkir. Menghadap, karena ada sebelahnya Toyota menghadap ke jalan gitu, diparkir di garasi. Wah itu, gua turun aja gitu kan, turun kan. Nah habis itu tak netralkan, aku inget, wah kalau saya matiin yang salah tadi nggak ada tubi gimana nih, jadi nggak tak matiin. Dung. Turun, tak pegang pantatnya Vespa itu, panas. Berarti bener cewek ini tadi ya. Oh gitu. Kemana masuk kemana, dia kan tutupan sama rumahnya, dia kan masuk dari garasi itu ada pintunya kan. Waduh, aku sudah ngerti resikonya kalau aku nggak kenal, wah diledeknya bisa-bisan aku. Sama almarhum Dading ini. Dading Kalbuadi ya? Kamu ternyata, kamu kan gitu kan. Jadi tak bel aja rumahnya kan, ting dong gitu. Pakai kaos, pakai jin aku. Keluar nyaknya yang keluar kan. Selamat sore Bu, gitu. Saya mohon maaf, boleh saya kenalan dengan keluarga Ibu gitu. Kenapa aku pede banget? Aku pernah di Akmil di Magelang itu kan. Jadi orang Magelang itu kalau kedatangan taruna, perwira itu welcome lah gitu kan. Jadi aku pede banget masuknya kan. Udah gitu terus ngobrol, terus aku ngeliat foto keluarga kan. Udah Ibu, boleh kenalan sama adik-adik Ibu? Oh boleh, panggilin satu-satu kan. Udah saya hitung nih, ada 9 orang kan, ada 8 orang. Loh, yang ada mana? 9 kan tak hitung. Loh yang ini mana Bu? Wah itu kakaknya ambil itu Mbak Rini gitu lah. Baru kenalan sama cewek ini kan. Ya salaman aja, habis itu balik kanan dia pergi lagi. Tapi yang penting aku udah kenal kan gitu kan. Nah terus di baru teh aku inget, waduh motor saya itu kalau mati gua ini kan mesinnya mati gua nggak ngeselah lagi kan, malunya kayak apa gitu. Terus aku langsung pamit itu. Nah, itu perkenalannya pertama. Jadi setelah itu ya terus disambung pacaran biasalah gitu kan. Ya, itu pakai tadi, Harley tua itu. Pacarannya itu lebih banyak sisi galaknya atau romantisnya? Pakai Ya kalau pada puisi-puisi saat gitu sama nggak sih? ketemu pacar saya romantis, ketemu prajurit ya galak udah pasti. Nah, romantisnya itu kayak apa? apa? Romantisnya kayak apa? Tapi juga kalau ngomong jujur ya, Harus jujur. aduh namanya istri saya itu nggak pernah ngomong aku romantis juga itu. Jadi aku aja yang mengklaim sendiri sebenarnya. Enggak. Tapi istri bilang nggak, kenapa bisa akhirnya menerima Bang Yos Iya, kenapa sebagai anak suami? sendiri Kenapa? akhirnya? Kalau nggak romantis? Mau menerima saya? Heeh. Ya sedikit dipaksa-paksa lah. Begini kan, di Magelang kota kecil gitu ya. Kalau aku lagi parkir saja di cewek lain Santai gitu kan banget ya, sih, karena sama masih bujang boleh dong, ya enggak, parkir di mana-mana kan boleh masih bujangan kan. Apalagi motor Harley saya itu pasti orang udah tahu kan, wah itu Tioso itu kan gitu kan. Oh dia keliling Vespa, itu sudah jadi perkara kan nanti kan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kan balik satu aja itu kan gitu kan. Oh gitu ya. Tapi senakal apa sih Bang Yos? Hah? Waktu di zaman muda itu senakal apa? Enggak, nakal saya itu berkelahi itu karena masalah berkelahi. psikologis itu kan. Oke. Nah, ini kan cerita di desa kan. Pada saat saya masuk kota, saya kan ada si indekos ninggalkan desa kan. Nah, di situ sering diledek. Wah, Tioso, deso kere gitu kan. Itu udah ledekan paling menyakitkan kan. Deso itu desa, anak desa gitu. Anak desa. Kere itu Miskin lah gitu kan. Nah, itu paling sakit saya kan. Sekarang kampung. Sampai SMA saya sering berkelahi karena perkara itu. Walaupun waktu gubernur anak-anak orang kaya itu gantian ngantri jadi tamu saya jadi gubernur. Oh gitu ya. Tetap aja saya rangkul, saya ciumin namanya juga teman-teman kan gitu. Bang Yos, ingat nggak bahwa Empor ini waktu dipacarin Bang Yos dia sampai malu sendiri karena Waktu apa? Waktu dipacarin sama Bang Yos, Por ini bilang aduh malu pacaran sama om-om beda 11 tahun. Memang bener ngomong gitu. Saya jaraknya 10 tahun. Iya. Gitu. Tetapi kan kalau Anda lihat saya muda ya sampai pangkat kapten pun pasti nggak akan tahu saya itu tentara. Kenapa? Contohnya gini. Satu saat kan saya weekend kan dari Magelang ke Semarang. Saya kan rumahnya Semarang kan.
ini Porini ini juga punya rumah juga di Semarang, kita ke sana juga kan gitu kan. Nah waktu bareng pulang, kita kan naik namanya angkot itu kan dari angkutan. Dan itu sudah tahu kan kalau Sabtu malam Minggu banyak taruna yang mau pulang ke Magelang. Jadi angkot super band yang isinya kira-kira 10 orang itu, yang sipil, yang aku sama cewek aku ini, Porini itu kan. Selebihnya kan taruna-taruna gitu. Semua pasang gaya, semua aku kan biasa pakai jeans apa itu dari dulu itu. Diledekin terus malah tak kasih kesempatan aja terus kan. Nah, terus saya bisikin salah satu begitu mau turun kita kan, mau pisah sama mereka, aku turun, Mas tolong aku titip ada saudara saya Sesan Mayor Taruna ini ya, tolong sampaikan untuk bisa ketemu saya gitu kan. Terus disampaikan gitu kan. Padahal ini memang taruna yang saya kenal, dia tahu aku Kapten Kopassus kan. Jadi waktu aku pas sore-sore gitu, saya dilaporin piket, oh, Kapten ada tamu taruna-taruna banyak menunggu di mes itu. Saya promo, Kapten, kami semua mohon maaf kepada Kapten gitu. Jadi belum ngerti kalau aku Kapten. Orang-orang itu kan. Jadi takutnya tengah mati namanya taruna kan. Masuk ledek lah gitu kan. Jadi memang ya. Bang Yos mau bilang kalau Bang Yos kelihatan ganteng dan awet muda. Mau bilang kalau Bang Yos saat itu awet muda nggak kelihatan om-omnya gitu. Iya, jadi jadi memang saya sampai sekarang pun senengannya nggak berubah-ubah, selalu pakai jeans, pakai anu. Ini aja pakaian santun karena mau ke metro aja saya pakai. Baik, terima kasih. Aku salah tebak terus aku. Saya seperti jadi gubernur itu sebenarnya Kita akan masuk ke box selanjutnya nih. Kisah seru apa lagi dari Bang Yos nih? Nomor berapa Bang Yos? nomor terakhir deh 9. 9, kita buka box nomor 9. Timbang-timbang. Timbang-timbang, silakan Shirley. Bang Yos, di antara semua posisi dan jabatan yang udah pernah Bang Yos coba dan duduki, kira-kira posisi dan profesi apa yang kalau boleh diulang Bang Yos pengen deh ada di situ? Aku salah tebak terus aku. Saya seperti jadi gubernur itu sebenarnya karier kesasar itu. Oh gitu. Tadinya Iya apa? betul. Pengennya apa? Pengennya apa Bang Yos? Yo, Jadinya sebagai apa? tentara kan kepengen Bintang sampai 4. pensiun jadi tentara terus. Dan apa namanya ya, promosi saya itu bukan ke situ gitu ya. Tapi ini kan prerogatif presiden. Intinya nggak tembus lah saya yang diusulkan oleh. Jadi kalau boleh saya bilang sebenarnya cita-cita Bang Yos itu ya tadi Menhan, Panglima Iya gitu. sampai gitu, sampai jadi kasat, jadi kalau Presiden. bisa, kan, itu wajar saja gitu. Oke. Jadi Dari presiden juga Bang Yos. sangat tetapi kan sudah ada garisnya lah. Dan saya pernah memang running gitu kan. Tetapi ya ada ceritanya sendiri, kecuali kamu tanya, aku baru mau cerita, mau ditanya nggak soal? Tanya dong. Singkat saja Bang Yos, Iya. seperti apa? Yang soal apa? Soal Presiden. mau running ini? Iya. Iya. Tunggu, sebelum cerita ini saya mau tahu dulu, karena Bang Iya. Yos kan sudah pernah mengalami 5 pergantian presiden ya. Dari 5 presiden, mana yang paling Bang Yos suka atau yang paling terbaik yang pernah Bang Yos alami dan paling berkesan? Iya, kalau saya sih kalau suruh menjadi presiden saya mau positive thinking aja lah. Dari 5 Saya mau itu gali siapa? yang positifnya itu kan ya. Siapa? Mempunyai beda masing-masing. Kalau Pak Harto itu memang orang sangat berwibawa gitu sebelahnya itu kan. Dan pada saat sudah nggak jadi presiden pun masih saya tengok ke rumahnya, megangin tangan saya gitu sambil kasih nasihat, ya aku gubernur ini. Terus dikasih kenangan, Yos, aku nggak bisa apa-apa, tak kasih kenangan ini ya, 50.000. Ditandatangani sama Pak Harto gitu. Yang ada gambarnya beliau. Ya. Jadi yang Uang paling yang dulu yang kan. paling berkesan Pak Harto Dan ya? itu saya taruh di Museum Bang Yos kan ini. Kenangan di antara lainnya gitu. Oke. Nah terus Pak Habibie seneng ngobrol gitu. Hampir tiap malam saya dipanggil ke rumah diskusi. Kalau Sabtu kita naik motor gede bareng gitu kan. Terus siapa lagi? Bu Turun Mega. lagi Gus Dur kan. Gus Dur. Nah kalau Gus Dur itu ketemu Gus, onten cerita yang lucu-lucu malih wonten. Onten Bang gitu loh. Ada nggak cerita yang bagus-bagus? Selalu cerita yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu, cekakaan aja gitu kan. Terus apa lagi? Bu Mbak Mega. Mega. Bu Mega. Mbak Mega ini sebenarnya sudah kayak kakak adik aku sama dia ini. Sampai karena sekarang? beliau ini kan. Lah sampai tahun 2016. Sampai dari
Kalau sekarang udah Sejak nggak itu kakak adik sudah nggak lagi. pernah ketemu lagi. Oke. Udah berarti sudah 7 tahun kan. Oke. Ya ini apa namanya? Gua cerita yang lain aja lah. Kalau SBY, kalau SBY. SBY ini kan waktu saya Panglima, wakil saya, Kasdam saya gitu kan. Jadi kalau ketemu saya kan hormat patah-patah begini kan. Nah, ketika jadi Nah presiden, begitu dia jadi presiden, gua gubernur, gua gantian yang begini-begini. Gitu kan. Itu di tentara biasa Ya. gitu. Nah yang menarik dia itu, dia masih menghormati teman kita. Kalau manggil saya Mas itu, Mas Yos gitu. Panggil di istana, diajak ngobrol di ruang kerjanya gitu misalnya kan. Jadi manggilnya itu masih Mas gitu kan. tapi kalau Bang Yos nggak jadi tentara, kira-kira Bang Yos jadi apa ya? Tukang tambal sepeda. Kenapa? Ya aku jadi apa? Aku keluyuran aja terus maling apa buah-buahan, maling ini nembak ayam kampung gini. Emang nakal saya banget ya? sudah jadi gerombolan preman gak karuan lah gitu. Oh, tapi dulu pernah Sampai maling, di SMA pernah itu apa? di Semarang itu saya dibuang ke Pontianak hanya untuk ujian aja, untuk memisahkan geng saya ini. Oleh ibu saya, kolusi sama kakak saya yang tadi nomor 1, nomor 2 sudah menjabat di sana kan. Sudah punya kehidupan yang baik itu. Jadi tiba-tiba saya suruh naik kapal pindah ke Pontianak hanya karena 4 bulan mau ujian itu. Dan di sana aku pertama kali belajar tuh di sana gitu. Nilai saya juga keren. Ini nih. Padahal nggak belajar. 6 aja ya. 4 bulan itu. Oke, Ujian saya. tepuk tangan. Baik, Jadi, oke Bang waktu Yos. itu tambahin sedikit ya. Jadi saya jadi taruna, jadi tentara ini benar-benar merubah hidup saya. Itu benar-benar. Saya dari troublemaker menjadi orang yang disiplin, orang yang apa namanya memperbaiki diri. Ya, aku udah sadar bahwa itu ada kehidupan itu harus saya tinggalkan. Gitu. Baik, luar biasa. Oke, kita ke next box. Oke, Bang Yos. Nomor berapa, Bang Yos? Sebelahnya aja nomor 8. Nomor 8. Oke, kita buka box nomor 8. Legacy. Legacy. Silakan Intan. Ya, Bang Yos. Kalau ngomongin masalah legacy, Bang Yos ini kan sudah salah satu menjadi gubernur DKI Jakarta yang lama ya, 2 periode. Dan pastinya dalam 2 periode itu akan banyak sekali sudah ide-ide dan inovasi, termasuk salah satunya busway yang dulu mungkin sempat pro dan kontra, dan juga keputusan-keputusan lainnya yang juga pasti pada saat itu pernah pro dan kontra, tapi baru kita rasakan nih hasilnya sekarang. Kalau Bang Yos sendiri dari inovasi yang pernah Bang Yos lakukan, mana nih yang paling membuat Bang Yos, wah saya puas sudah mengambil keputusan ini? Iya. Jadi berawal dari gini ya. Jadi saat itu ada perubahan yang sangat mendasar ya dari pemerintahan yang sentralistik menjadi demokratisan itu ya. Kebijakan-kebijakan yang dulu di top down menjadi bottom up itu kan. Jadi ini merubah perilaku masyarakat secara total. Yang dulu di plester mulutnya digini-gini hanya boleh begini-begini saja, sekarang dibuka semua. Itu menyebabkan kesulitan kita memimpin orang yang liar seperti itu kan. Saya harus luruskan kembali bahwa demokrasi tetapi ada rambunya gitu. Jadi penyakitnya waktu itu termasuk media, pokoknya harus tolak, pokoknya harus lawan, ide apapun itu gitu. Nah sementara itu periode pertama tahun 97 sampai 2002, saya itu temanya adalah survive saja. Karena akibat kerusakan ini dampaknya amat panjang sampai 5 tahun kan. Trust terhadap para investor itu, trust terhadap kita ini sudah hilang. Jadi saya membangun dengan biaya yang sangat minim kan. APBD pertama saya memimpin hanya 1,7 triliun, rupiah kita bergerak antara 15-16 ribu, uang tidak ada, nilainya juga tidak ada gitu. Jadi saya mau apa kecuali saya mengembalikan kecil-kecil perbaikan kota gitu kan, supaya tidak kelihatan serem atas kerusakan-kerusakan itu tadi. Jadi prioritas saya seperti itu. Baru periode kedua, akhir periode pertama itu sudah 9,6 triliun ya. Nah periode kedua itu harus mikir diantaranya macet ini. Gitu. Jadi ini satu pelajaran lagi untuk pemimpin ya. Jangan merasa kita itu pemimpin itu pintar ngerti semuanya. No, tidak. Ya, saya berlatar militer dari pasukan elit. Kalau strategi pertempuran mungkin aku biangnya. Tetapi macet bukan aku biangnya. Kenapa Jakarta macet? Kan kembali lagi. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Dan lain masalahmu itu. Saya tahu A sampai Z, mengapa Jakarta macet? Nah itu biangnya itu langsung saya panggil orang-orang kampus.
Saya kumpulin satu tim profesor, doktor di bersangkutan ini, rapat tidak ada 5 menit. Prof, saya kumpulkan, saya ingin tahu jawaban mengapa Jakarta macet. Sudah dibaca itu, saya slide, mengapa Jakarta macet. Sudah dibaca, sudah Pak Gubernur. Assalamualaikum, udah tutup. Jawabnya yang berbulan-bulan dia. Nah, waktu di ekspos Jakarta macet, itulah saya tahu A sampai Z, sampai sekecil-kecilnya aku tahu. Nah, mulailah saya serang, saya selesaikan. Dengan cara gimana? Kita sudah punya referensi karena aku sudah melakukan studi banding kemana-mana, termasuk saya berhenti di ibu kota Kolombia. Itu persis di Jakarta masalahnya macet total, terus jadi bagus saya begitu. Dan saya kan bukan kerja sendiri. Kalau saya nggak dibantu profesor-profesor itu juga nggak akan ketemu. Setelah itu kan setelah tahu masalahnya, kalau gitu bikin kayak begini, yang ngarang mereka juga yang ngarang kan. Baik. Aku saja menghitungkan setelah saya yakini ini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang sekali, saya putuskan. Apapun yang akan menghalangi saya di demo tiap hari, memang gue pikirin. Tetap aja terus jalan. Oke, Zoya, silakan Zoya. Bang Yos kan suka banget tuh dibanding-bandingin sama itu ya mantan Gubernur Ali Sadikin. Itu adalah sebuah kebanggaan atau gimana tuh? Ini pelajaran lagi. Jadi saya itu waktu jadi gubernur itu senior saya adalah guru saya gitu. Jadi saya 1 bulan sekali mereka saja mau makan semuanya. Saya tanya, dulu Bapak cita-cita apa yang belum terlaksana gitu. Lalu apa ada nasihat yang saya perbuat ini mungkin salah gitu. Dan dari mereka ini yang terus terang saya sampaikan itu Pak Ali Sadikin. Tak jadikan penasihat saya gitu. Sampai dia, Pak Ali Sadikin kan galak lebih sangat dari saya loh, jangan salah. Itu marinir itu. Baik, terima kasih Bang Yos. Ini bagian dari inspirasi buat kita semuanya. Nah, bagaimana sih sebenarnya sosok Bang Yos? Pasti banyak sekali hal yang ingin kita dengarkan, tapi waktu kita terbatas. Namun ada rangkuman tentang sosok Sutioso dari Kang Maman. Silakan Kang Maman. Gubernur Ibu Kota Negara 2 masa. Kala kekuasaan tertinggi bak jatuh bangun dan gonta-ganti. Dari Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Kala ibu kota dalam cekaman kosong kekuasaan, bersama Mpok Rini, ia tegak menjaga ibu kota kembali damai, beradab dan manusiawi. Semarang 6 Desember 44, anak nakal, troublemaker ini lahir, tersadar lalu meniti karir panjang. Dari Wadanjen Kopassus hingga Kepala Badan Intelijen Negara, dari Kasdam Jaya, Pangdam Jaya hingga Gubernur DKI Jaya, dari Ketua Umum Parpol hingga turun gunung dukung calon pemimpin baru. Tak lupa urus organisasi olahraga, menembak, golf, basket, bulu tangkis hingga sepak bola. Bagi warga ibu kota, ia abadi dikenang sebagai bapaknya busway Transjakarta. Memulainya tak gampang, dihujat-hujat. Seorang profesor bahkan menyebutnya gubernur paling goblok yang pernah saya lihat. Ia bergeming, badai tegak ditantang. Tegas ia berkata, jangan cuma lu demo, hujat-hujat, ditodong pistol juga nggak akan berhenti gua. Karena kalau nggak dilakukan nggak akan pernah ada. Demikianlah sejatinya, semestinya pemimpin. Selain jangan merasa pintar sendiri, harus teguh kukuh demi rakyatnya. Bekerja nyata demi rakyatnya, bukan semata untuk dirinya, bukan semata untuk keluarganya. Luar biasa. Terima kasih Kang Maman selalu membuat sebuah rangkuman yang selalu menyentuh hati. Tepuk tangan sekali lagi untuk bintang tamu kita juga Bang Yos. Terima kasih Bang Yos, semoga Bang Yos selalu sehat, kuat, kokoh, teguh, berdiri, dan terus menginspirasi ya. Dan juga Bang Yos tetap jos. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam hangat selalu, selamat malam. Metro TV